Ready ya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya sapa ya kak? Halo, selamat sore adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali belajar online ya pada kesempatan hari ini. Oke, I hope all of you feeling fit today so we can learn untuk literasi bahasa Inggris ya di sini ya. Ketemu lagi dengan Miss Ani. Mungkin teman-teman yang sudah sering belajar sama Miss, sering ketemu masih ingat. Bagi yang mungkin the first time ketemu, ya perkenalkan saya Miss Ani, bisa dipanggil Miss Ani, Kak Ani, it's okay, up to you pokoknya ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Amin amin ya rabbal alamin ya. By the way, nanti Miss Ani akan bahas untuk literasi bahasa Inggris. Oke, di sini akan ada 20 soal ya teman-teman dengan jenis soal terbaru yang mana halo. Ya, ini masih pada semangat ya. Pokoknya udah mau Miss Ani udah mau mulai. Ini nanti untuk pembelajarannya. Ini by the way Miss Ani nanti akan share screen apa udah langsung secara otomatis ya. Oke, baik ya. Baik. Sudah nampak ya teman-teman? Seperti biasa, nanti bisa dikomunikasikan kalau misalnya nanti dari mungkin suaranya Miss Ani atau my explanation is not clear enough, or misalnya tulisan Miss Ani tidak bisa dibaca, nanti teman-teman boleh ya langsung nanti chat aja di chat room seperti biasa biar nanti Miss Ani bisa paham atau bisa tahu. Begitu ya teman-teman semua ya. Mungkin Miss Ani spill dikit nih, sudah ada beberapa yang sudah bergabung. Ada De Abdillah, De Alif, and then De Nabi, ada De siapa aja itu ya? Oh, Ironisa, De Najwa, De Zalfa, De Naila, De Marsa, dan yang lainnya, De Ajeng ya, Kaila ya. Oke, Maria dan yang lainnya. Mungkin Miss Ani tidak bisa sebutin satu-satu. Mudah-mudahan doa terbaik ya, sehat dan bahagia selalu. Dan yang jelas Miss Ani selalu mendoakan mudah-mudahan apa yang teman-teman cita-citakan dan apa yang teman-teman harapkan bisa diterima di universitas dengan prodi yang diinginkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, let's see the question number 1. Oke, Miss Ani akan cek dulu untuk soalnya ya. Wait a minute. Ya. Teman-teman, Miss Ani ingetin dulu ya, for the first time saya mungkin bilang bagi teman-teman yang mungkin the first time ketemu sama Miss Ani ya, kalau yang sudah sering mungkin Miss Ani udah pernah komunikasi sebelumnya, bahwasannya untuk literasi bahasa Inggris tahun sekarang time dengan jumlah soalnya itu memang ada perbedaan ya dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun yang kemarin 20 nomor 30 menit, and then untuk yang sekarang ini sekarang hanya 20 nomor 20 menit gitu ya. Jadi tetap semangat. Untuk jenis soalnya seperti apa, Miss? Oke, coba langsung cek seperti soal yang nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1, let's see this. There is question like, what problem motivated forum coordinator to start the thread? Oke, teman-teman semua, untuk soal nomor 1 yang ada di sini, coba yuk dicek. Pertama, yang ditanyakan adalah permasalahan apa yang memotivasi forum koordinator itu untuk mengawali threadnya itu. Ya, so nalarnya gimana? Nalarnya yang harus kita lihat adalah postingan yang pertama dari forum koordinator. Apa tuh dek? Kita cek dulu dong. Wait a minute, this one. Forum koordinator. Ini adalah postingan yang pertama ya teman-teman semua. Di sini ada statement, we know that moving more can really help people to manage their. Nah, jadi ada kata-kata seperti ini bahwa kita tahu yang namanya moving more katanya bisa membantu orang-orang untuk bisa mengatur atau manage diabetesnya. Nalarnya seperti itu. Pertama berarti dikaitkan orang yang geraknya lebih seperti itu ternyata bisa membantu untuk manage diabetes mereka. Dan let's see the second sentence. If you're struggling with being active, one of our helpline advisors is able to offer practical advice and support. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat seperti ini, Miss, berarti kalau ditanyakan apa sih yang memicu atau apa sih yang memotivasi forum koordinator posting untuk postingan yang pertama itu, kenapa dia mau posting gitu ya? Oke. Nah, di sini kira-kira mana? Ayo, De Abdillah, De teman-teman. Cici, hai Cici. Ini biasanya kita ketemu malam ya, Ci. Sekarang siang. Masih pada semangat pokoknya Zu. Oke, Zalfa. Ya, pokoknya monggo. Kalau mau coba jawab lagi, it's okay. Denai, masih Miss. Oke, siap. Nice. Miss, yang A Miss katanya. Kalau yang A kira-kira bener enggak nih? Kekurangan support
No, I think because why? Karena forum koordinator nalar, neutron nalar ya, atau neon nalar. Kalau misalnya kita lihat ya, ada PDF-nya nggak Miss Dezalpa? Nanti ada, nanti misalnya tanyakan ya ke admin, ada lah ya. Baik. Nah, nalarnya gimana nih misalnya nih? Nalarnya jelas ketika kita lihat, harusnya itu mohon maaf ngapunten ketika orang-orang yang memiliki diabetes seperti itu, kalau mereka mau moving more seperti itu, sebenarnya mereka bisa manage diabetes mereka. Tapi apa? Di sini berarti ada obstacle, ada kendala, susah untuk melakukan itu semua gitu ya. Dan dikatakan jika kamu berjuang untuk menjadi aktif, nah helpline advisor itu mau bantu, intinya gitu ya. Jadi menawarkan saran atau support untuk kalian kayak begitu. Sehingga kalau dikatakan di sini A, kekurangan support, no. B, apakah ini adalah people struggle when they have to move to other place? Yang dibahas di sini bukan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, tapi ini berkaitan orang yang ngapunten biasanya ndak aktif bisa jadi aktif seperti itu ya, untuk manage diabetesnya mereka kayak begitu. Sehingga yang B juga tidak. Oke. Mana nih Dek jawabannya nih? Yo, C, D atau E? What is the answer for this question? For the question number 1. Apa yang si Miss? The difficulty faced by diabetic people to be an active person. Maybe yes, bisa jadi ya, karena memang yang dibahas di sini berkaitan dengan orang-orang yang mohon maaf memiliki penyakit diabetes ya. D, limited help given to, bukan terbatasnya bantuan ya. Di sini tidak dikaitkan ngomong keterbatasan bantuan. So I think no. Yang I, kesulitan dari helpline always communicate with diabetic people. No this. So the answer for this question is C. Ya, jawabannya apa sih? Karena di situ sebenarnya kalau orang-orang itu aktif, gitu ya. Gimana? Oke, baik. Kurang ya. Siap, thank you. Gimana deorisatif tetap ada CCSS tidak misalnya? Yo, ada dong. Nanti misalnya kasih ya. Tapi nanti di ending nggak apa-apa kan, di akhir ya. Oke, ada Dezalva. Share screen-nya blur Miss. Sekarang bisa nampak enggak? Bisa terlihat kah segini? Dek. Oke. Bisa dikomunikasikan di chat room ya, biar nanti misalnya bisa tahu. Oke, baik, bisa ya. Baik, siap. Berarti segini pas ya. Yuk, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 2 seperti apa? Let's see to question number 2. Untuk soal nomor 2, di sini teman-teman bisa lihat pertanyaannya gini loh. Pahami baik-baik, kita harus teliti ya nanti. Which participant inquire about the way to get a suggestion? Oke. Kira-kira partisipan yang manakah yang menanyakan tentang cara untuk mendapatkan saran? Partisipan yang manakah yang menanyakan, ingin tahu tentang the way untuk mendapatkan sarannya? Seperti itu ya. Mana Dek? Yang menanyakan untuk mendapatkan saran. Sarannya gimana sih? Gimana sih caranya saya bisa mendapatkan saran itu kayak gitu? Oke, coba kita lihat. Wait. Ketika posisi di sini ada pertama Juliet sebenarnya saya kepingin menanyakan, tapi sayangnya Anda mencari orang-orang yang memang motivasinya kurang dari saya gitu ya. I'm quite active. Kalau ini udah pede dulu ya kalau Juliet itu. Jadi wah sayangnya itu saya sekarang udah aktif gitu. Berarti ini tujuannya bukan ke saya, menurut dia seperti itu. Sehingga dia tidak benar-benar menanyakan gimana caranya. How the way? No, ya. And then Mary, let's see this. Mary menanyakan enggak kira-kira? How can we get advice forum koordinator? So, dia nanya nggak? Dia menanyakan caranya nggak? Gimana cara dapat sarannya? Yes, of course, I think. Jelas ya? Jawabannya ini ya. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat di Mary bagaimana cara mendapatkan advice gitu ya. Berarti yang jelas yang ini ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita lihat jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang B. Okay, so this is the answer for this question, for the question number 2. Ya, baik. Let's see the question number 3. Come on. Kalau nomor 3 apa Miss? Tapi sebelumnya gini teman-teman, sebelum Miss Ani bilang ke nomor 3 ya, Miss Ani kasih tambahan sedikit ya. Kalau teman-teman lihat beberapa kayak kosakata like advice sendiri sama dengan suggestion, recommendation sama ya. Terus nanti kalau teman-teman melihat, for example, I say there is gap.
What is it? Get itu artinya mendapatkan. Untuk beberapa tambahan ada beberapa ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa bilang like gain or this one obtain. Atau misalnya ada juga kata-kata yang lain ya, like this gitu. Ini semua bisa dikaitkan dengan kata mendapat ya. Oke. Bahasa Inggris sinonim ditanyakan berapa misalnya? 3. Untuk soal terbaru dengan jenis terbaru, setiap kode dikeluarkan ada 3 pertanyaan yang menanyakan adalah similar meaning. Pertama, muncul dalam thread itu di nomor 1 sampai 7 itu hanya satu keluar sinonim, and then double text yang pertama itu keluar satu juga sinonim, tapi sinonimnya prasa. Untuk pertanyaan yang pertama sinonim adalah kata, kalau yang double text yang pertama adalah prasa, and last yang terakhir sinonim yang dimunculkan itu adalah persamaan berkaitan dengan sebuah paraprasa atau base restate atau restatement of gitu ya dari sebuah kalimat kayak gitu ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan kata mendapat ya, Dek ya. Oke, bisa dipahami ya. Nanti Mas Ani lanjut kalau bisa. Kita lihat nomor 3 ya, teman-teman ya. Oke, let's see the question number 3. There is question, which participant provide the most relevant post to forum coordinator first post? Teman-teman, lihat, jangan terburu-buru, teliti dulu sebentar. Ketika di sini ada pertanyaan, partisipan yang manakah gitu ya, yang ternyata di sini yang paling berkaitan gitu ya dengan postingan forum koordinator yang pertama. Forum koordinator itu ngepost berarti more than one. Berarti ngepost lebih dari satu, iya kan? Nah, ketika ketika ngepostnya lebih dari satu, nanti teman-teman tolong dilihat coba. Miss berarti postingan yang pertama mana, postingan yang kedua mana, kayak gitu, ya kan? Berarti nanti teman-teman cek dulu. Yuk, mana sih postingan yang pertama, mana sih postingan yang kedua? Oke, coba dilihat ya. Nah, forum koordinator berarti postingnya lebih dari satu nih. Ini yang pertama nih, Adik nih. Oke, terus kemudian yang kedua ada enggak? Yang kedua yang ini Adek nih. Oke, this one. Oke, dan yang ditanyakan itu adalah postingan yang pertama. Oke, nah kalau postingan yang pertama kira-kira berarti yang jawab siapa aja tuh postingan yang pertama itu? Loh Miss, berarti kalau postingan yang pertama yang jawab itu cuma tertentu aja, tidak keseluruhan, ya kan? Berarti antara siapa? Antara yang namanya adalah Juliet satu, yang kedua dengan Mary. Jazet, karena di sini langsung ada postingan yang kedua. Berarti kalau misalnya ditanyakan, Miss, berarti kira-kira yang paling relevan itu yang mana antara postingan koordinator yang pertama itu antara Juliet sama Mary? Jazet. Berarti sisanya itu tidak ada kaitannya. Karena kalau yang sisanya misalnya nih, kalau misalnya bilang ada Rebecca nih misalnya ya, ada Diane, ada siapa lagi. Nah, ini postingan yang kedua. Ini bukan postingan yang pertama. Kita hanya melihat yang di postingan yang pertama saja. So, antara Juliet dengan si Mary ini, oke? Paham ya? Mudah-mudahan is it clear enough? Dan let's see this. Nalar. Ingat, kita harus nalar dengan cepat. Ketika di sini dinalar aja, kalau yang postingan yang pertama otomatis bukan Rebecca, bukan ini, jelas. Itu bukan. Kita hanya memilih di antara dua karena siapa namanya tuh si forum koordinator ngepost yang pertama cuma dijawab sama dua orang itu. Kalau nggak Juliet berarti Mary, Jazet ya. Sehingga kita cek, Miss mana sih yang paling relevan gitu. Forum koordinator bilang apa memangnya? Forum koordinator Sera bahwa dia menawarkan ini loh, kalau kamu berjuang untuk menjadi aktif, kita siap loh untuk menawarkan adanya saran atau dorongan atau dukungan kayak gitu. Nah, kira-kira yang paling sesuai, yang paling nyambung dengan komunikasi yang pertama itu si Juliet apa Mary? Kalau Juliet, sebenarnya saya pengen tanya, tapi sebenarnya Anda bertanya enggak ke saya karena saya sekarang udah aktif. Berarti di sini dia sudah ada penolakan. Nah, nalarnya seperti itu. Dalam arti di sini dia merasa bahwa oh yang ada 7 bukan saya. Begitu. Sementara ketika Mary dia dengan adanya tawaran dari forum koordinator, kalau you butuh advice atau you butuh support atau motivasi seperti itu, bisa hubungi kita misalnya seperti itu. Nah, langsung aja si Mary itu langsung bilang, bagaimana ya kita bisa mendapatkan advice-nya? Oh jelas, berarti dikaitkan sekali di sini. Berarti kalau yang paling dikaitkan ini jelas yang Mary lagi ya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 jawabannya adalah B. Okay, so this is the answer for this question. For the question number 3, is it clear enough? Cici, Zalfa, Oris, dan yang lain, Bimo, Mutia, oke. Ini mana nih tumben nih pada sepi-sepi aja, aman Miss?
Baiklah, oke, nice, bisa ya, bisa dipahami ya. Baik, kalau misalnya masih aman, Miss Ani akan lanjut untuk question number 4 ya. Ya, let's check this for the question number 4. This one. Oke, teman-teman, ini jawabannya apa nih menurut teman-teman nih? Ini adalah pertanyaan similar meaning yang pertama ya. Oke, kalau untuk soal nomor 4 yang ditanyakan di sini, Miss, ada pertanyaan. What is the meaning of the word line? Oke, in the second pose of forum coordinator. Oke, jadi kata kuncinya line itu apa? Ya, di sini postingan forum koordinator ya. Coba kita lihat di forum koordinator yang kedua, tapinya kita harus ngeceknya di sana ya. Ingat teman-teman, bahwasanya ketika kita ngomongin namanya bahasa Inggris, kita berbicara bahasa Inggris, one word ya, dia satu kata itu meaningnya bisa lebih dari satu. So kita harus sesuaikan dengan konteks kalimat yang ada ya. Baik, misalnya nih, kalau misalnya kita lihat di sini line itu bisa diartikan garis nggak, Miss? It's okay, never mind. But you can see the sentence. Apakah di situ dikaitkan dengan kata garis atau bukan? Ini harus sesuai konteksnya ya. Kalau based on the passage seperti itu ya, harus disesuaikan dengan kalimat yang ada. Oke, di forum koordinator yang kedua ada kata lain yang ada di sini. Let's check this. Nah, ada kata-kata bahwa gitu ya. Di sini, anyone interested in being more active but doesn't quite know how to go about it can drop our team a line to see if we can help. Bagi orang-orang yang mungkin tertarik kepengen menjadi lebih aktif tapi kok mungkin tidak tahu bagaimana sih caranya seperti itu gitu kan ya, bisa kira-kira tinggalkan apa gitu ya biar kita itu bisa membantu gitu. Kira-kira tinggalkan garis kah? I think no. Apa deh kira-kira suruh tinggalkan apa? Ini ya untuk yang forum koordinator yang kedua. Kata lain yang ada di sini jelas ini bukan ngomongin kaitannya dengan garis ya. But let's see this. Come on. Apa dengan kabel kah, Dek? Kayaknya enggak ya. Miss, apa dengan kabel kah? Oh tidak, I think. Apa ini artinya? Yang B, what is it? Apa yo, teman-teman? Ini artinya apa? Oke, ini berkaitan dengan kayak tanda gitu ya. And then, see, what is it? Ini artinya adalah pesan gitu ya. Terus kemudian ini apa? Ini berkaitan dengan kode, ini berkaitan dengan thread yang ada di sosial media, atau ini juga bisa diartikan kayak sebuah rangkaian. It's okay, meaningnya bisa lebih dari satu ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman ada sosmed ya berarti udah tahu ya thread itu seperti apa ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya di sini kalau Anda tidak paham berkaitan dengan gimana caranya untuk biar lebih aktif, silahkan tinggalkan pesan. So, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 jelas sekali, jawabannya adalah C. Oke, so this is the answer for this question. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini nomor 4 nak. Let's see to question number 5. Who provided an opinion about the benefit of sport with evidence? Oke, untuk soal nomor 5 dinalar dulu ya. Ini kalau kita lihat, Miss, ini yang ditanyakan apa? Opini tentang benefit dari sport ya, benefit dari sport, berarti yang ditanyakan manfaatnya, manfaat dari berolahraga disertai dengan adanya evidence atau dengan adanya, what is it, evidence itu apa teman-teman? Evidence itu artinya berkaitan dengan buktinya ya. Oke, kira-kira siapa sih yang bilang pendapat berkaitan dengan benefit? Nah, Miss Ani juga akan bilang dulu ketika teman-teman kita bilang ini juga memiliki similar meaning ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya berkaitan dengan kayak benefit itu similar meaningnya apa aja nak? Benefit, what else? This one. Ini juga bisa diartikan manfaat ya, atau mungkin ada juga kata-kata yang lain teman-teman selain ini, something yang mungkin bermanfaat like this ya, atau juga mungkin teman-teman bisa lihat kalau nemu ada kata-kata ini artinya bisa manfaat, or this one. Apakah ini menikah, Miss? Oh bukan. Ini bukan merit ya. Oke, merit yang ada di sini ini manfaat ya. Nah, kalau nanti ada sih satu lagi, tapi biasanya kalau hal ini
Ini juga bisa diartikan manfaat atau keuntungan. But ketika you nanti pakai profit, biasanya diarahkan ke kayak finansial keuangan seperti itu. Biasanya keuntungannya untuk itu. Tapi kalau yang general, biasanya pakainya lebih ke arah benefit, advantage like this ya. Oke, ini semuanya dikaitkan dengan manfaat ya teman-teman. Miss Ani catatkan dulu tambahannya. Oke Miss, berarti ini kaitannya manfaat ya, gitu ya. Nah, sekarang mana kaitannya yang bilang masalah manfaat dari olahraga? Kata kuncinya jelas, kita nggak boleh lihat yang lain-lain karena yang ditanyakan hanya opini yang berkaitan dengan manfaat olahraga dikaitkan dengan adanya bukti ya. Oke, let's check this. Wait a minute. Nah, kalau kita bilang Juliet gitu ya, Juliet sendiri ini dia lebih bilang membahas tentang apa gitu ya. Jadi dia di sini udah mengaku kalau udah cukup aktif gitu ya, karena dia memiliki teman gitu ya di sana ya, mungkin sama-sama saling support di sana ya. Terus kalaunya Mary jelas di situ dia belum membahas masalah dia udah mendapatkan manfaat dari olahraga karena dia baru menanyakan kira-kira supportnya gimana sih, caranya saya dapat support atau advice-nya kayak gimana gitu. Dia baru nanya, jadi dia belum membahas masalah dia sudah bisa tahu manfaat dari olahraga. Berarti bukan Mary, bukan Juliet, oke? Dan Rebecca coba dicek. Oke, let's see this. I have been doing sport. Wah, ya jelas. Ketika dia sudah bilang I have been doing, berarti dia sudah membuktikan, dia sudah melakukannya. Melakukan apa, Miss? Melakukan olahraga loh. Kata kuncinya di sini ya. Oke, dan ternyata dia pikir di situ ada manfaatnya enggak? Dia bilang ada manfaatnya enggak? Oke, and I think the effect, katanya dampaknya really good. Sangat bagus. Berarti kan ketika dampaknya bagus, dia mendapatkan manfaat dong ya. Di sana dia mendapatkan manfaat. And then disertai adanya bukti. Buktinya apa ini, Miss? Karena di situ dia bilang, katanya di situ hasil dari lab testnya itu menunjukkan adanya improving. You know improve itu adanya sebuah peningkatan, like increase ya. Nah, itu sama gitu ya, adanya peningkatan yang bagus katanya. Oke, jelas sekali. Jawaban yang tepat di sini yang membahas pendapat berkaitan dengan sport disertai dengan adanya bukti, itu jawabannya adalah yang C. Oke, so this is the answer for this question. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Aman nggak? Kalau mau tanya pokoknya tanya. Tumben nih sekarang sepi nggak kayak biasanya kalau malam rame gitu ya. Oke, kayaknya aman deh ya. Oke, tapi kalau my explanation is not clear enough, it's okay. Ya, boleh ditanyakan, boleh langsung chat ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Oke, ya, misalnya akan lanjutkan untuk soal nomor 6. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya ke Miss ya. For the question number 6, the purpose. Dan pause is to lihat kata kunci yang ditanyakan cuma dia aja, jangan kepengen lihat yang lain-lain karena waktunya terbatas. So kita harus fokus, nalarnya aja langsung kayak gimana misalnya. Ketika ditanyakan adalah purpose. Kata-kata purpose sering keluar ya teman-teman ya. What is it? Purpose adalah tujuan, like intention, aim, goal. Itu sama, semuanya sama-sama tujuan. Obstacle terberat dalam bahasa Inggris itu apa? Ya walaupun itu cuma 3 similar meaning, tapi itu biasanya menjadi obstacle terberat untuk literasi bahasa Inggris. Why? Karena kalau kita ngomong kata unpredictable teman-teman, tapi yang lain kalau pertanyaan informasi rinci, siapa yang bilang ini gitu misalnya ini, itu bisa ketemu aja ya. Jadi kita cepet nyarinya, siapa yang menyatakan ini, siapa yang berpendapat tentang ini, siapa yang paling relevan terhadap hal ini gitu. Itu kita bisa nemu. Tapi kalau similar meaning, pokoknya teman-teman harus semangat ya, improve dari sekarang. Karena apa? Ya lumayan lah ya, 3 soal berkaitan dengan itu dalam literasi bahasa Inggris kan dia keluar 3 ya. Jadi ada sudah punya bayangan gitu, oh iya pokoknya 3 ini saya harus improve dari awal kayak begitu ya. Jadi kalau misalnya tambahkan sekilas ketika nanti teman-teman misalnya tambahkan di sini nggak apa-apa ya. Kayak tadi, Miss, tadi tuh ada kata apa tuh? Tadi tuh ada kata improve ya. Improve itu artinya apa? Something yang meningkat kayak begitu ya. Atau sama dengan apa lagi kah? Sama dengan kata ini, increase. Atau mungkin teman-teman bisa bilang ini juga sama nih teman-teman. Ini juga berkaitan dengan kata meningkat ya, bertambah gitu ya. Terus kemudian atau berkembang. Kalau berkembang untuk sesuatu yang lebih umum lagi juga bisa. Ini juga kaitannya ke arah berkembang, meningkat gitu ya. Atau mungkin ada beberapa kosakata yang lain. It's okay. So semua ini dikaitkan dengan kata apa? Ini dikaitkan dengan kata meningkat, bertambah, berkembang gitu ya. Itu sama aja lah ke arah sana. Kalau misalnya teman-teman nanti melihat ada kata-kata mungkin ketika ada kata meningkat, kata-kata menurun itu juga sering keluar. Apa itu menurun? Menurun itu what is it? Ada kata increase, meningkat, menurun. Naik lah, nice. Decrease, yes, good.
Ada yang lain? Boleh. Ada kata yang namanya ada kata decrease, Miss. Oke ya. Ada kata di sini improve. Apakah ada kata demprove nggak? Nggak ada. Tidak ada ya nanti. Nggak bisa. Kalau ada kata increase sama dengan apa? Sama dengan reduce ya. Ini juga bisa menurun. Oke. Apalagi nih, Miss? Sama dengan kata ini loh, nih. This one. Terus apalagi nih? Ini bisa juga ya dikaitkan dengan kata-kata yang berkaitan dengan kata menurun gitu ya. Oke. Tadi ada kata purpose. Purpose itu artinya apa? Tujuan ya. Tujuan sinonimnya apa? Semangat. Apa, Dek? Ada kata intention bisa ya. Oke. Apalagi kira-kira? Ada kata yang namanya adalah aim, atau ada kata juga yang namanya adalah ini ya. Ini berkaitan dengan kata tujuan ya. Oke, soal yang berkaitan dengan tujuan, ya betul sekali Dek Iva. Wah, ya Miss Ani tadi belum baca nih, ada Dek Iva juga. Thank you, nice. Oke, good. Betul. Ya. Gitu ya. Baik, lanjut yuk. Untuk soal nomor 6 gimana Miss gitu? Let's do question number 6. Kata kuncinya jelas, kita harus fokusnya hanya ke sana aja ya. Jangan kepengen lihat postingan yang lain. Fokus dan post apa dia bilang apa? Come on. This one. Nah, Miss di situ dia bilang yay. Wah ya, kayaknya orangnya ekspresif nih ya. Yay, I got the lab test result right yesterday, katanya ya. Saya sudah mendapatkan hasil labnya kemarin, and I'm pretty happy with my progress. Oke, dan dia sangat senang sekali dengan progresnya katanya. Oke, I'm sure that because I have managed to consistently have healthy meals, moderate exercise, and keep my blood sugar from going down to low. It's okay. Kita cek. Dia bilang kalau hasil labnya itu udah bagus gitu ya, dan dia merasa sangat pretty happy. Dia sangat senang sekali dengan progresnya gitu ya. Nah, kita cek dulu teman-teman. Apakah dia mengekspresikan kebahagiaannya that she can now have 2 meals every day? Apakah yang dia katakan dia membahas berkaitan dengan 2 meals ini? Enggak, dia tidak menyebutkan bahwa dia memiliki ini dan dia sangat senang. Bukan senangnya bukan karena itu ya. Sehingga I think bukan ini jawabannya. Jawabannya mana nak? Semangat, Denai, Deiva. Siapa lagi? The Jasmine, yeah, nice, thank you. Bimo, Iva, Rehana, nice, wah keren, suka. Baiklah, kita lihat dulu. Yang B coba misalnya lihat ya. Inform other participant about her good progress. Oke, nice. Kenapa yang C salah? Bukan hanya membahas masalah blood sugar levelnya. She got know this. Kemudian dia explain bagaimana cara dia berolahraga ya, atau exercise juga bukan. Oke, right. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B. Thank you. Keren. Makasih ya. Nanti respon lagi ya, Miss Ani tunggu dah. Yuk, number 7. Miss Ani perlu komunikasikan dulu untuk soal nomor 7 bahwasannya materi yang namanya literasi bahasa Inggris gitu ya, dengan jenis terbaru, baik itu dalam 2023 atau 2024 tahun yang kemarin yang pernah dikeluarkan, setiap kode soal ini keluar. Remember this. You must know this. Nalar. Soal ini selalu keluar. Berapa keluarnya Miss Ani dalam setiap kodenya? 2. Ya, jadi maksudnya apa? Kenapa Miss Ani komunikasikan dari awal? Biar teman-teman sudah ada persiapan. Oh, ternyata kemarin yang dikeluarkan berkaitan dengan the author's tune atau the author's attitude itu keluarnya 2. Satu keluar dalam thread dan satu keluar dalam double text. Yang mana nanti dikeluarkan the author's attitude. Jadi 1, 2. Berarti ada 2. Paling enggak mulai dari sekarang kalau teman-teman berkaitan dengan kosakata ya, kok kepengen dipelajari nih Miss, kira-kira yang bisa diprediksikan kata-kata yang bagaimana yang ini. Jadi mau nggak mau teman-teman harus paling nggak paham meaningnya dari awal. Karena kalau ini sampai keluar gitu ya, ini udah nggak bisa terelakkan. Kalau ini sampai keluar kan teman-teman harus tahu artinya apa sih. Ya kali kalau misalnya something yang gampang atau familiar, adek mesti langsung paham ya. Misalnya kayak positif gitu ya, ini berkaitan dengan pribadi. Terus kemudian ini apa ini? Ada yang tahu kah? Suspicious itu artinya apa? Ada humor, ada netral kayak begitu ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Kira-kira ini mencurigai ya. Humor gitu ya, netral tidak memihak, berarti dia di tengah-tengah, jadi tidak memihak seperti itu ya. Kalau positif berarti argumen dia, sudut pandang si penulisnya berkaitan dengan dampak aktif movement pada diabetes itu berarti dampaknya berarti bagus, atau dampaknya menurut si penulis, menurut saya bagus juga enggak, jelek juga enggak, mungkin kayak begitu. Itu bisa ke arah netral, mungkin dia tidak memihak antara bagus dengan jeleknya gitu ya. Tapi kalau menurut dia, wah hasilnya oke,
dari labnya menunjukkan adanya progress increase something good I think. So jelas itu positif, ya kan? Kita cek karena kata kuncinya di sini yang ditanyakan adalah sudut pandangnya gitu ya, berkaitan dengan treat itu dikaitkan dengan kata kuncinya jelas ya teman-teman ya, dampak dari pergerakan yang aktif kira-kira berdampak bagus atau jelek kan kayak begitu ya. Mari kita lihat adek. Yang pertama dari statementnya forum koordinator sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Forum koordinator itu dia sudah bilang loh dari awal, misalnya tulis moving more can really help people to manage their. Nah, kan udah sangat jelas. Jadi kalau moving more ternyata ini bisa membantu lo, ini bisa menolong lo gitu ya diabetesnya para orang-orang yang emang di situ ngapunten terkena penyakit diabetes, bisa membantu untuk manage their diabetesnya katanya kayak begitu. Terus lagi mungkin kalau teman-teman lihat berkaitan dengan Rebecca menyatakan bahwa di sini saya melakukan olahraga nih gitu ya. Ternyata dampaknya sangat bagus kan kayak begitu. Berarti di sini sudut pandangnya ke arah positif or negatif or netral. Kira-kira apa deh sudut pandangnya ke arah mana? Jawabannya apa untuk soal nomor 7? Come on, what is the answer for the question number 7? Nai, thank you Nai. Ajeng, thank you Jeng. Oke, siapa lagi? Baik, keren ya. Oke, jadi kalau di nalar di sini berarti dampaknya baik dari forum koordinator maupun dari Rebecca yang mengatakan active movement, dalam arti kan olahraga juga itu kan geraknya lebih gitu ya, aktif seperti itu ya kalau olahraga. Terus kemudian kalau dari si forum koordinator dengan Rebecca sama-sama di situ menyatakan bahwa dampak dari banyak gerak seperti itu berarti itu bagus gitu ya. Sehingga kita nalar dulu deh, n nalar ya. Oke, nalarnya gimana Miss? Kata kuncinya jelas, salah satunya tadi kita lihat dari siapa tuh? Forum koordinator ya. Dari forum koordinator. Ini salah satu contohnya aja ya. Atau dari tadi siapa? Rebecca ya. Oke. Atau baik dari yang namanya adalah Rebecca kayak begitu, bahwa ternyata menunjukkan hasil yang bagus kan kayak gitu ya. Hasilnya bagus. Ketika bagus berarti jelas sudut pandangnya mengarah ke hal yang positif kan kayak begitu ya. Oke. Nah, kalau netral, boleh deh Iva, bisa disebut netral nggak Miss? Karena itu berdasarkan hasil lab. Kalau netral itu yang gimana ya contohnya Miss Ani? Baik, Miss Ani kasih gambaran netral itu seperti apa ya teman-teman? For example I say, misalnya yang namanya netral itu tidak memihak. Jadi dia tidak pro ataupun tidak kontra ya. Kalau dalam hal yang di sini dampak, kata kuncinya di sini ya nak ya, dampak pergerakan yang aktif pada diabetes itu dampaknya bagus apa enggak gitu ya. Dampaknya kan emang bagus ya karena dia bisa membantu orang-orang yang mungkin kena diabetes gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ke arah bagus karena memang selain dari hasil lab tapi memang di awal emang dibuktikan bahwa ini progresnya bagus. Orang-orang yang melakukan hal seperti itu perkembangannya bagus gitu ya. Nah, kalau netral gimana Miss Ani? For example gini. Misal Miss Ani kasih gambaran dulu nalarnya. Misalnya ada contoh seperti ini teman-teman. Ngapunten atau mohon maaf Miss Ani kasih sebuah isu, misalnya ada pendapat, ada opinion, misalnya kata kuncinya gini, smoking should be banned, merokok seharusnya dilarang. Some people say that and then some people say that. Misalnya kayak begitu. Beberapa orang bilang kalau merokok itu merusak kesehatan. Misalnya kayak begitu ya. Terus lagi, merokok itu misalnya pemborosan. Misalnya kayak begitu. Itu contoh aja ya. And then second is, some people say misalnya hal yang berbeda. Beberapa orang lain mengatakan bahwa nggak apa-apa merokok, intinya kayak gitu. Itu misalnya kalau misalnya rokok sampai dihilangkan gitu ya, nanti pabrik rokok tutup. Banyak karyawan yang dirumahkan atau yang di PHK, itu juga nanti pajaknya bisa masuk ke negara, misalnya begitu. Jadi di situ ada pro kontra dari yang namanya smoking. Sementara si the writers itu tidak menyebutkan apakah dia pro, itu menurut pendapat banyak orang A dan orang B, misalnya kayak gitu. Sementara dia pribadi dia tidak menyebutkan. Kalau menurut saya setuju kepada yang A, dia nyebut berarti dia akan pro. Tapi kalau dia ngomong ke B berarti dia kontra, kayak begitu. Tapi ketika dia cuma menyebutkan, itu pendapat dari beberapa orang yang ada di atas. Sehingga di situ dia tidak menyebutkan apakah dia setuju atau tidak, so dia netral. Di sana tidak ngomongin apa-apa. Atau bahasa netral juga banyak teman-teman. Netral itu bisa beberapa kata kuncinya yang berkaitan dengan netral itu satu objektif.
Scientific. Scientific itu netral, dia tidak memihak. Contoh scientific kayak gimana, Miss? Itu tidak pro atau kontra ya. For example, I say like pembahasan kayak misalnya berkaitan dengan natural phenomenon, fenomena alam. Misalnya ada teks today, ada teks yang berkaitan dengan fenomena alam. Misalnya how rainbow happens. Nah, misalnya ada misalnya sebuah teks yang ngomongin tentang bagaimana terjadinya pelangi gitu ya. Di situ tidak akan ngomong apakah saya pro, apakah saya kontra. Di situ cuma menjelaskan gimana sih dia terjadi gitu. Itu netral. Dia tidak memihak adanya pelangi atau nggak adanya pelangi. Tapi karena di situ ngomongin sesuatu yang ilmiah, itu lebih ke scientific. Itu juga netral. Begitu deh Iva, mudah-mudahan bisa terbantu ya. Oke. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Ya, sip. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, oke? Yo. Let's see the question number berapa nih ya? Number 8, come on. Untuk soal nomor 8, teman-teman, for the question number 8, according to text 1, remember this. If you find the question like this, kalau teman-teman jumpa ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, berarti yakin jawabannya ketemu. Ya, karena ini based on the passage. Ya, ini according to the text. Mestinya ada. Jawabannya kita tidak boleh ngarang. Karena ini sudah sangat jelas-jelas. Kita tidak apa-apa kalau ada soal kayak gini, senang aja ya. Karena apa? Karena pasti ketemu jawabannya gitu. Daripada yang menanyakan kayak similar meaning gitu ya. Nah, coba ya kita lihat ya teman-teman ya. What are the key element, the best characterize marriage? Wah, ini ngomongin pernikahan saudara seperguruan tanah air. Coba dicek. Nah, berdasarkan teks 1 ya, kunci gitu ya, the key element. Ada faktor elemen gitu ya, ciri-ciri dari sebuah pernikahan itu apa? Ya. Kita lihat teman-teman. Ini hanya di teks 1 sehingga kita nggak perlu lihat teks 2, oke? Baik, di sini pernikahan dipertimbangkan sebagai permanent social and legal contract, katanya tuh seperti itu. Ini belum ngomongin masalah elemennya, faktornya apa. Nah, kalau teman-teman lihat based on text 1, paragraph 1 gitu ya, di paragraf 1, you can find in line 2 until 3. Salah satunya dari sana, it is often based on romantic relationship. Didasarkan apa pernikahan itu? Salah satunya ini didasarkan karena adanya romantic relationship, katanya kayak begitu. Nah, but di sini kalau teman-teman jumpa ada kata however. However itu namun, tapi gitu ya. Namun atau tapi, di sini ada kata kuncinya this is not always the case. Enggak hanya ini aja gitu loh. Jadi yang namanya pernikahan itu acuannya, kata kuncinya, faktornya itu bukan hanya romantic relationship, berarti ada yang lain. Tapi kalau kita mau nalar dari statement yang pertama, berarti salah satu faktor, salah satu elemen, salah satu kunci dalam pernikahan itu adanya romantic relationship. Kata itu harus ada dulu, ditambah dengan hal-hal yang lain, kan kayak gitu nalarnya. Karena yang pertama dikatakan didasarkan pada ini loh gitu. Cuman bukan hanya ini aja, berarti ada beberapa hal yang lain untuk pendukungnya. Nalar, come on. Ketika kita lihat di nomor 8, nalarnya gimana berarti Miss? Dari statement yang pertama, kita nalar dulu ya Miss, berarti kalau kita lihat, kalau dari awal berdasarkan teks 1 ya, misalnya tuliskan nih teks 1 and then we can find in paragraph 1 ya. Dan kita bisa jumpanya di mana? Di paragraf yang pertama, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di paragraf pertama, mulai kita cek dari baris ke 2 sampai ke 3 ditambah dengan baris yang lain nanti ya. Nah, itu yang pertama muncul adalah romantic relationship. Mohon maaf Miss Ani singkat, paham ya? Berarti kata ini harus ada dulu ditambah dengan faktor lain. Karena yang di sini yang diciri-cirikan ada faktor apa aja sih yang berkaitan dengan apa ini mencirikan adanya sebuah pernikahan itu gitu ya. Pernikahan di sini marriage ya. Nah, berarti yang ada kata romantic relationship mana dulu nih Miss? A ada. Ditambah yang lain. Yang B ada nggak deh romantic relationshipnya? Yang B nggak ada Miss Ani. Waduh, di nalar yang pertama kalau yang B udah nggak ada, kita coret dulu dah ya. Oke, yang C ada nggak? Nggak ada Miss Ani. Padahal kata kunci yang pertama udah dikatakan itu dulu loh, ya. Tapi kalau tidak disebutkan, ya berarti nalarnya udah nggak pas dong. Yang C nggak bisa. Yang D ada nggak Miss? Nggak juga.
Yang ada nggak Miss? Enggak juga. Berarti jelas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang A. Kalau misalnya teman-teman make sure pengen, misalnya nih saya pengen lihat lagi lah gitu ya secara detail, it's okay. Kalau kita punya spare time yang banyak, nggak apa-apa ya, kita cek. Tapi kalau dari nalar yang pertama didasarkan pada romantic relationship, tapi nggak hanya itu loh ya, ada beberapa hal yang lain. Berarti kan nalarnya romantic relationship itu adalah yang pertamanya, terus ditambah dengan ciri-ciri yang lain atau faktor atau elemen yang lain gitu. Kalau kata romantic relationship sudah nggak ditulis dulu, berarti kita nggak sesuai dengan bacaan yang ada di sana gitu ya. Oke, coba ya misalnya kita misalnya coba cek dulu di sini. Nah, pertama ini kita lihat, pertama berdasarkan pada ini, didasarkan gitu ya. Terus kemudian selanjutnya didasarkan law, religious institution, and involve economic dan sebagainya, ya kan? Ini baru tambahannya, kan seperti itu. Ada law, ada secara hukum, ada religious institusinya, gitu ya. Oke, itu kan hanya tambahan, sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 yang A, gitu ya teman-teman ya. Oke, dan let's see the question number 9. Untuk soal nomor 9 kira-kira gimana ya? Kita cek dulu deh. For the question number 9, that is a question the praises period of courtship. Ini yang saya maksud. Teman-teman tadi Miss Ani dari awal bilang bahwa dalam soal SNBT paling baru yang namanya similar meaning atau persamaan kata keluar berapa? 3. 1 bentuknya kata. Kata itu dikeluarkan di thread tadi yang udah pertama ya. And the second is dikeluarkan di double text. Double text itu yang keluar yang mana Miss? Adanya sebuah prasa. Ini yang saya maksud prasa. Ini adalah untuk similar meaning yang kedua ya. Baik, kita lihat. Miss, berarti kata ini artinya apa? Itu kan maksudnya, betul. Period of courtship, ini artinya apa ya? Ini masa perkenalan ya. Masa perkenalan, masa saling mengenal, intinya tuh seperti itu. Jawabannya mana teman-teman? Ini sebuah masa kayak masa perkenalan gitu loh. Ya, atau masa saling mengenal gitu loh teman-teman ya. De Ajeng, oke, nice, thank you. De Rehana, thank you, nice. Yang lain boleh, apa ya lagi yuk? Ada jawaban yang lain mungkin? Yang A di sini kalau kita cek, a time to come someone, bukan waktunya seorang datang. Ini bukan ya, jawabannya jelas bukan yang A. Kalau yang B gimana? Sebuah fase atau masa to get to know each other. Yes, right. Sebuah masa di mana saling mengetahui atau saling mengenal satu sama lain. Okay. Yeah, so this is the answer for this question. The answer is B. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih Neutron. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 10 ya. Ya. Nah, untuk soal nomor 10 gini teman-teman. Which of the following best describe main idea of text one ya. Oke, jadi kalau yang ditanyakan di sini teman-teman ide utama ya. Ide utamanya kira-kira apa ya Miss gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat di teks yang pertama ya kan. Oke. Nalar n neutron nalar. Oke ya. Nah, kalau di nalar seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang namanya adalah ide utama ya, yang namanya adalah main idea, kata kuncinya jelas, topiknya harus jelas. Topik itu kata benda, kalau nggak perasa pastikan dia menyeluruh ya. Oke, nah topiknya harus jelas dan dia pastikan menyeluruh. Miss Ani, berarti kalau kita lihat teks 1 itu membahas tentang apa? Kalau kita analisis di sini dia ngomongin masalah pernikahan. Oke, kata kuncinya ini ya. Nah ini juga sama ya kan. Terus kemudian paragraf terakhir juga masih dikaitkan dengan kata marriage. Oke, sehingga jelas sekali topiknya sangat jelas berkaitan dengan pernikahan. Apa yang dibahas di dalam bacaan? Kita sebenarnya terbantu dengan soal-soal sebelumnya. Terbantunya gimana Miss? Terbantunya salah satunya kalau misalnya tadi ada lihat, ini ngomongin apa sih faktor yang mempengaruhi. Selain dikatakan pernikahan adalah apa, tapi di situ ngomongin masalah elemen ya, atau faktor di dalam pernikahan itu kira-kira apa aja sih gitu. Nah kira-kira kalau misalnya kita lihat ya teman-teman ya, kalau misalnya faktornya atau elemennya apa, yang mana? Yuk kita cek dulu deh. Ini pernikahan, ya kan? Nah katanya dikatakan dari paragraf 1 pernikahan itu adalah kayak permanen kontrak gitu atau legal kontrak ya. Oke, kata kuncinya itu. Terus didasarkan pada
Tadi ada pertama udah lihat, salah satunya adalah romantic relationship, love gitu ya, dan sebagainya. Mana yang berkaitan dengan hal tersebut, karena itu harus menyeluruh gitu ya. Oke, kira-kira yang mana? Jasmine, thank you. Yang lain, coba ayo, yang lain kira-kira jawabannya apa ya? Untuk soal nomor 10, selain dari Jasmine mungkin ada yang mau jawab lagi untuk soal nomor 10? De Ajeng, Denaila, thank you. Oke, nice, thank you semuanya. Teman-teman kalau mau coba jawab enggak apa-apa ya. De Mutia, oke, nice, thank you. Ya, nah Miss katanya nalarnya tadi jelas sekali bahwa yang dibahas di sini adalah sebuah pernikahan, ya kan? Nah, terus kata kuncinya didasarkan pada romantic relationship, udah jelaskan tadi ya kan? Oke, kata kuncinya itu ada. Terus kemudian berkaitan dengan religious institution dan sebagainya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, jawaban yang paling tepat ini jelas jawabannya adalah yang I. Oke, nice, thank you. Terima kasih teman-teman semua. Oke, jawabannya keren-keren. Lanjut ya, nomor 11 ya. Oke, teman-teman lihat nomor 11. Untuk soal nomor 11, kata kunci yang harus kita lihat di sini, ini nggak perlu, walaupun nanti teman-teman sering jumpa bahwa soal SNBT yang terbaru, entah itu di 2023, 2024, entah gelombang 1, entah gelombang 2, tapi untuk tahun ini beda ya, karena cuma ada satu gelombang ya. Tetap semangat pokoknya mah. Nah, kalau di situ itu berarti selalu double text, yes. Selalu seperti itu. Tapi teman-teman kan tetap harus bisa nalar dengan cepat. Jadi tidak seluruhnya pertanyaan itu kita harus baca semuanya, enggak. Sehingga kita harus fokus kepada the questionnya seperti apa, jenis soalnya apa sih gitu ya. Oke, Miss kalau yang tadi cuma nanyain teks 1 aja, terus kata kuncinya juga jelas, jadi kita nggak usah lihat yang lain-lain, itu nanti wasting time. Begitu juga dengan soal nomor 11 yang akan kita jawab. Miss, untuk soal nomor 11, tujuan dari si penulis kok ngapain nulis teks kedua ini untuk apa? Kan kayak begitu. Kata kuncinya jelas, nalar, kita cek teks 2, oke? Yuk, dinalar aja deh. Lanjut, kalau misalnya kita lihat di sini teks 2 mana? Ini, Miss. Teks 2 kita langsung lihat. Ini teks 2. Ngomongin apa deh? Ngomongin pernikahan, tapi ada N-nya jangan lupa. N-nya disebut, oke? Dan apa? Family, jelas sekali. Misalnya nih, di sini dikaitkan antara pernikahan dengan keluarga untuk yang teks kedua. Terus kemudian paragraf kedua, apakah dia menyeluruh masih membahas masalah pernikahan? Yes, right. Family juga dibahas. Oke, kata itu jangan sampai tidak ada. Jawaban kita harus ada ke sana karena yang dibahas di dalam teks 2 dikaitkan dengan hal itu. Tapi kita lihat, make sure lagi, apakah paragraf terakhir masih dikaitkan kah? Paragraf ketiga masih dikaitkan dengan pernikahan, ya kan? Pernikahan dan family. Nalarnya jangan keluar dari topik. Seandainya pertanyaannya, kira-kira tujuan si penulis teks ini apa sih? Lah topiknya apa? Misalnya topiknya pendidikan. Oh mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang pendidikan. Jadi si penulis pengen menginformasikan tentang pendidikan, gitu. Kata pendidikannya jangan hilang. Jadi si topik jangan sampai hilang, ya. Kalau hilang cari ke rumah Miss Ani ya. Enggak ding. Gini, kalau misalnya kita lihat ya, oke ya, oke. Saya biasanya kelepasan ya. Kalau misalnya kalau ada kata-kata kayak gini, Miss, berarti nalarnya gimana nih Miss? Ya kan ada tadi udah ngerti. Nalar. Di sini kalau misalnya kita lihat topiknya apa tadi nak? Topiknya berkaitan dengan jangan sampai hilang kata-kata ini, marriage and family. Kata ini harus ada. Jadi kita harus ngecek di dalam option yang ada kata kunci marriage and family ya. Kalau nggak ada kita coret, salah. Oke, cek yang A, ada nggak nih? Misalnya yang A kagak ada nih, ada kata pernikahan, ada kata family, nggak ada, coret langsung dah. Tidak nalar nih, ya kan? Yang B ada nggak Miss? Yang B ada kata pernikahan, marriage atau ada family? Nggak ada, kita coret. Udah pasti salah itu jawabannya pasti. Yang C ada kagak ada Miss Ani? Yang C ada kata pernikahan, ada family. Ah bisa jadi itu dia. Ya kan? Yang D ada pernikahan, ada family juga Miss Ani. Baiklah. Kalau yang E ada pernikahan, family-nya mana? Nggak ada, kasihan kalau nggak disebut, ya kan? Oke. Sehingga jawabannya kalau nggak C berarti D. Ayo semangat, mana jawabannya C apa D? Misalnya jawabannya kalau yang C ini argumen tentang pernikahan dan keluarga gitu kan ya, yang memang harus dijalankan di dalam masyarakat. Kalau yang D itu dia cuma ngomongin gitu ya, di sini perbedaan pernikahan dan keluarga di tahun 60 dan tahun 2010. Apakah dari paragraf awal sampai akhir cuma ngomongin masalah dari tahun C? Kalau dia terlalu spesifik. Jasmine, oke, nice, oke, keren. Oke, oh ya sorry maaf.
Ya, oke. Nah, oke, betul. The reason it's okay banget, keren. Ya, C. Karena kalau D itu terlalu spesifik, dan kalau yang D itu kan cuma menggambarkan contohnya aja gitu ya. Jadi sangat spesifik sekali. D nice, pendapat sama Jasmine Miss. Oke lah. Baik, siap 45 deh kalau begitu. Sehingga jelas sekali jawaban yang tepat untuk soal nomor berapa ini ya? 11. Jawabannya adalah yang C. Oke, so this is the answer for this question. The answer is C. Thank you. Terima kasih pokoknya. Lanjut ya, nomor 12. Ada misalnya sering bilang yang ini ya, come on. Ketika nanti teman-teman lihat soal seperti ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan sebuah paraprasa. Base restatement of. Keluarnya berapa biasanya misalnya ini soalnya? Hanya satu. Pokoknya misalnya pesan nih ya, teman-teman berkaitan dengan SNBT, UTBK, pokoknya fokus kepada jenis soal. Ya, karena mau nggak mau teksnya kayak gimana pun, kalau jenis soalnya ada paham, insya Allah nanti enak lah ke arah sana ya. Jadi jenis soalnya kita tahu dulu. Oh, menanyakan apa? Ide utama satu nih gitu ya. Tujuan satu nih. Author's attitude satu nih. Tune satu nih. Similar meaning 3 nih gitu. Kita udah tahu dulu gitu ya. Sehingga nanti ada fokus pembelajarannya ke arah sana. Cari jenis-jenis soal yang mengarah kepada soal-soal seperti itu tadi yang bisa disebut ya. Oke. Sehingga kalau kita lihat, Miss, ini berarti pertanyaannya apa nih, Miss? Best restate. Oke, misalnya kasih tambahan sebentar ya. Wait a minute. Nalar ya dek, kalau misalnya teman-teman jumpa ada pertanyaan yang menanyakan, Miss, ada pertanyaan yang menanyakan berkaitan dengan kata best restate. Miss Ani sering bilang sih sebenarnya, tapi Miss Ani ingetin lagi aja enggak apa-apa ya. Kalau enggak, nanti menanyakan adalah sebuah restatement of. Kalau nanti teman-teman ngecek ada kata-kata kayak gini ya, atau nanti menanyakan sebuah paraprasa ya. Nah, dari sebuah kalimat gini deh. Sometimes you find this. Ada sebuah kalimat yang ada di dalam tanda kutip terus suruh ditanyain. Tapi tidak selamanya seperti itu teman-teman. Nanti ada jenis yang lain. Jenis yang lain yang seperti apakah misalnya? Jenis yang lain itu nanti bisa jadi nanti ada kata-kata atau ada sebuah kalimat yang muncul di dalam underline ya, di paragraf tertentu, di sebuah paragraf. Nah, jadi kalau nanti ada yang lihat misalnya di sini ada sebuah kalimat kayak begitu ya, atau di sini ada underline yang ada dalam paragraf tertentu, kata kuncinya apa, Miss? Jawaban kita ke arah mana? Oke, kata kuncinya nanti ada langsung cek aja di sini persamaannya. Ingat-ingat ya nak, ini cek persamaannya langsung cek di option, nggak usah baca-bacaan. Kata kuncinya seperti itu. Best restate, restatement of, sebuah paraprasa. Nanti lihat sebuah kalimatnya atau nanti ada yang di underline yang ada dalam paragraf tertentu, and then you must find the similar meaning. Nanti cari persamaannya dan nanti ceknya di mana, Miss? Jangan baca lagi ke dalam bacaan. Kita tidak diarahkan suruh baca ya, tapi langsung cek di opsi mana yang sama. Gitu, oke? Coba langsung kita coba yuk. Nomor 12. Come on. Nomor 12 diawali kayak gini loh. Many of us learn from a young age. Kata kuncinya ini dulu deh. Coba misalnya kepengen tahu deh adik. Many of us. Oke. Many of us itu siapa? Kebanyakan dari kita. Kata kuncinya yang pertama itu. Apakah sama dengan society and family? Apakah many people, young people, we, atau at the young age? Oke, jawabannya mana? Many of us. Oke, thank you. Many of us. Many of us itu siapa? Kebanyakan dari kita. Mana jawaban kita? Jawabannya mana deh? Come on. Mana? Kebanyakan dari kita. Jasmine. Oke, I love it. Naura, thank you. Nice. Siapa lagi? Kan udah sangat jelas loh. Kebanyakan dari kita. Ngomongin siapa? Kita. Denajwa. Nice, thank you banget. Oke, suka. Yang lain boleh. Nah, misalnya nih, berarti kan many of us ini bukan ngomongin society and family. No this. Bukan young people. De Akila. Wah, misalnya baru ketemu nih De Akila. Biasanya sudah muncul duluan ya. At the young age no ya. Sehingga jelas sekali. Jawaban yang tepat untuk soal nomor berapa ini? 12. Jawabannya adalah D. Sehingga dinalar gini. Kita perlu baca-bacaannya? No. Yang penting kita tahu jenis soalnya, ada yang ngerti, oh ternyata kalau ada base restatement of paraprasa, ini kita cuma cek persamaannya yang ada di dalam tanda kutip atau sometimes muncul di underline dalam paragraf tertentu, kita tinggal cek di dalam option mana yang sama. Ya, semangat. Kita lanjut nomor 13. Untuk soal nomor 13, oke ini soalnya. Ya. Which of the following statements state the author's skeptical attitude toward marriage?
Teman-teman, di sini kata kuncinya agak sedikit menggemaskan ya. Kenapa? Tadi Miss Ani bilang, Dek, kalau author's tune atau author's attitude itu keluarnya dua. Satu, muncul dalam trait yang tadi di author's tune, ya kan? Yang Miss Ani bilang, nanti adik kalau mau ngapalin dari kata-kata itu ya ada positif, ada netral, ada ke arah negatif gitu ya. Terus kemudian ada mungkin berkaitan dengan skeptis seperti apa gitu ya. Ini yang kedua ini, author's attitude. Kalau misalnya kayak gini terus gimana nih Miss? Baik, gini teman-teman. Kalau misal Adek lihat berkaitan dengan kata skeptical, ini artinya apa? Ini berarti yang masih kayak adanya keraguan. Masih muncul adanya ragu dan membahas masalah pernikahan ya. Jadi nanti kalau ada kata-kata seperti ini Adek, kata kuncinya terus gimana Miss? Gini. Adek cek dikaitkan dengan pernikahan, tapi sayangnya untuk soal nomor 13 semuanya membahas pernikahan, ya kan? Oke, semuanya membahas pernikahan. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita lihat mana sih yang masih ada unsur keraguan tuh Miss, gitu kan? Yang ada unsur keraguan, yang masih diragukan, ini misalnya kita lihat in many societies such as gitu ya, di sini ada Western world and United States, marriage is widely considered foundation for the family. Oke, ini berarti kan kalau modelnya seperti ini kan adalah sebuah definisi. Definisi itu udah berdasarkan penelitian, biasanya kesepakatan bersama seperti apa, sehingga harusnya di sini tidak ada yang namanya keraguan, ya. Nah, berarti nalarnya kalau kayak definisi kayak gini enggak berarti ya Miss, enggak, gitu ya. Nah, dikatakan marriage and family are the key structure in many societies. Kita tinggal cek aja. Nah, tadi kan kita udah lihat ya, itu di paragraf kedua ya. Ini jelas, statementnya sangat tegas sekali dikatakan seperti ini dan tidak disebutkan adanya keraguan. Mana yang adanya keraguan ya Miss gitu ya. Oke, yang berkaitan dengan keraguan, ini nih ada kata-kata ini loh Dek. Kita kalau cek ya. Adek kalau lihat di sini, sorry. Wait a minute. This one. Ini berarti tidak diragukan, ini juga tidak diragukan ya. Oke, nah jadi jawabannya yang mana yang masih ada unsur keraguan. Ini kalau kita lihat, ini kata-katanya di mana? Kita cek dulu ya. It means that nearly every child in most part of America is either in or is close to a family. Di sini katanya has not ya, harusnya tuh di sini ya, headed by a married couple. Cek yang ada di situ, ada di paragraf berapa? Adakah kata-katanya? Apakah di situ masih ada keraguan kah? It is okay. It means that. Oke, yang berkaitan dengan seperti ini. Nah, ini ya. Ini kan kata-kata yang barusan. Dan kalau ada lihat di kalimat paling akhir last sentence, di sini ada kata-kata ini loh, teman-teman. Nah, dikatakan ya, katanya sudut pandang berkaitan dengan hal ini gitu ya. Ini katanya masih ditentukan apakah ini benar atau tidak. Ketika statement ini apakah benar atau tidak, berarti kan di situ masih ada unsur keraguan. Berarti berdasarkan mana misalnya? Berdasarkan teks 2 paragraf kedua kalimat paling akhir. It's okay. Sekarang kita cek. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 jelas jawabannya adalah yang I. Kenapa? Kita bisa lihatnya di mana? Ini kita bisa temukan based on text 2 and then we can find in paragraph 2 dan kita bisa lihat di kalimat paling akhir ya, last sentence. Nanti kata kuncinya seperti itu karena itu masih diragukan. Nah, apakah ini benar apa enggak? Dede Vita, nice. Thank you Dede Vita. Waduh, Miss Andi baru ini lagi, biasanya Dede Vita dari awal nih udah chat. Mudah-mudahan semangat selalu ya teman-teman ya. Oke, thank you. 14. Miss, kalau untuk nomor 14 gimana caranya? Kalau untuk soal nomor 14, kata kuncinya gini loh teman-teman. What can be concluded from the text? Nalarnya, berarti kita baca dua teks semuanya Miss Ani? No. Ketika ada pertanyaan, kita disuruh menyimpulkan dari kedua bacaan. Sebenarnya dari awal itu kita sudah terbantu dengan soal-soal sebelumnya. Contoh, soal tentang apa Miss? Kita tadi sudah diarahkan ke ide utama teks 1. Tadi juga kita diarahkan tujuan dari teks 2. Sebenarnya kita bisa menggabungkan dari sana tanpa kita baca. Ya, contoh nih, Miss Ani kasih gambaran. Baiklah, di nalar. Oke, neutron. Nih, teman-teman kita lihat dulu ya. Miss Ani, tadi teks 1 memang ngomong apa? Teks 1 kan Ade udah tahu. Teks 1 membahas masalah pernikahan kan? Membahas tentang ini, dikaitkan dengan beberapa faktor, ya kan? Ini teks 1. Sementara kalau teks 2 membahas apa coba tadi Ade? Teks kedua gitu ya, tadi yang dibahas masalah pernikahan plus apa tadi? Family, ya kan? Oke, berkaitan dengan kata family. Jadi kalau kita simpulkan, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kedua bacaan? Kata marriage harus ada, kata family harus ada.
ya, karena yang dibahas kesimpulan dari kedua bacaan. Jadi kalau kata pernikahan dan kata keluarga ndak ada, kita udah salah, kita nggak bisa menyimpulkan dari kedua bacaan. Misalnya pernikahan aja loh, kalau pernikahan aja kan itu cuma teks 1. Kalau family aja gimana misalnya? Kalau family aja dia cuma ada di teks 2, sementara kita suruh menyimpulkan teks 1 dengan teks 2. Jadi kata marriage and then family harus ada noh ya. Rehana, nice, thank you. Oke, kita cek. Kata marriage-nya ada nggak? Ada. Dena Najwa, De Ajeng, De Akila. Oke, Deda Vita, thank you. Oke, nice, thank you. Paham ya maksud saya ya? Oke, sehingga ketika kita lihat misalnya yang A cuma ngomongin pernikahan, family-nya nggak disebut, salah. Yang B misalnya, yang B pernikahan ada, family-nya ada, bisa jadi. Ntar dulu. Yang C pernikahan ada, family-nya nggak ada, misalnya kita coret. Yang D pernikahannya ada nggak? Ada, family-nya ada nggak? Nggak ada, coret. Kan kayak begitu ya. Deza Rizky, thank you. Oke, nice, thank you ya. Yang E, di sini ada kata pernikahan ada tuh Miss. Oke, sorry maaf. Di sini pernikahan, family-nya nggak ada. Ini nggak ada, sehingga jelas sekali jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah yang B. Oke, so this is the answer for this question. Is it clear enough? Teman-teman, sampai di nomor 14, apakah bisa dipahami? Misalnya cek dulu, nanti kalau belum paham, misalnya akan jelaskan. Tapi kalau udah paham, misalnya akan lanjut di teks terakhir, ya. Oke. Terima kasih Dere Hana atas responnya. Terima kasih. Oke, Dena juga bisa dipahami. Oke, nice, thank you. Baik, thank you ya. Misalnya lanjut ya. Oke, De Ajeng, thank you. Oke, nice, thank you semuanya. Yuk, lanjut. Kita lihat untuk soal nomor 15. Come on, 15 apa ya? Adik semangat ya. Oke, yuk dinalar yuk. Kita lihat according to text 1. Remember this, if I say according to, based on the passage, mesti ketemu jawabannya. Jangan khawatir, mesti ketemu ya. Oke, Miss, kalau ada kayak gini ditanyakan, what did the scientist mencari tahu bagaimana tanaman-tanaman kopi itu mempengaruhi tropical birds. Oke. Ini berdasarkan di teks 1 gitu ya, para ilmuwan itu bagaimana cara mencari tahu kalau tanaman kopi itu bisa berpengaruh kepada burung tropis. Katanya seperti itu. Apakah mereka mengelompokkan spesies burung-burungnya? Apakah gitu mereka menutup gitu ladang kopi? Apakah mereka menangkap 60.000 burung? Setiap tahun ditangkepin dulu ya. Mau tahu gitu gimana, apakah berpengaruh apa kagak gitu ya. Apakah mereka menghitung gitu jumlah, oh sekelompok burung ini kok jadi nggak ada, tadinya ada jadi nggak ada. Itu mungkin dihitung dulu gitu ya. Gitu. Terus gitu mereka menghitung setiap katanya burung-burung gitu ya setelah satu tegukan kopi katanya. Coba minum kopi dulu, nego kopi baru ngitung nih mana burung yang nggak ada nih gitu, burung yang hilang yang mana gitu. Kira-kira yang mana? Caranya bagaimana para ilmuwan itu mencari tahu apakah tanaman kopi itu berpengaruh apa enggak terhadap burung tropis itu, gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman berdasarkan teks 1, jangan kepengen lihat teks 2 ya. Oke, cuma teks 1 aja, oke? Check this. Ini ada lihat, ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Gimana caranya para ilmuwan itu bisa mencari tahu gitu ya, pengen tahu. Nah, ilmuwan itu atau sama dengan researchers. So, kita bisa lihat di paragraf 4, and then dia pergi dan menghitung burung-burung dari tahun X ke tahun Y, katanya kayak gitu. Berarti dengan cara apakah menangkap? Apakah menutup ladang kopinya, apa menghitung gitu ya burung yang mungkin sekarang kok jadi nggak ada ya sekelompok burung-burung ini yang tadinya ada gitu ya. Berarti mereka mengamatinya dengan cara menghitung gitu ya burung-burungnya, kayaknya nggak ada gitu ya, kayaknya ya ini masih ada jenis yang ini, ini udah nggak ada, seperti itu ya. Oke, based on bisa dituliskan berdasarkan paragraf keempat gitu ya. Ini berdasarkan paragraf keempat untuk soal nomor 15. Jadi mereka tidak mengelompokkan spesies-spesiesnya, mereka juga tidak menutup ladang kopinya, dan mereka juga tidak menangkap burungnya, nggak perlu ditangkepin kayak begitu ya. Oke, terus kemudian tidak juga harus minum kopi dulu baru menghitung, enggak seperti itu ya. Yes, nice Devita, thank you banget atas responnya di Akila. Oke, thank you. Oke, baik. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 jelas sekali jawabannya adalah di. Oke, so this is the answer for this question. Thank you. Let's see this. Come on.
Teman-teman semua, untuk soal nomor 16. Di soal nomor 16 ini seperti apa? Gini loh nak. Which of the following is an opinion from text 1? Dek, Miss Ani ingetin. Soal ini berapa keluarnya dalam SNBT? 1 nomor ya. Dan insya Allah ini gampang teman-teman. Makanya Miss Ani sering mengingatkan bahwa ketika teman-teman jumpa soal ini, pokoknya diinget-inget ya. Ini salah satu soal yang nalarnya gampang banget gitu. Kenapa dibilang gampang sekali? Karena biasanya ini setiap kode keluar. Entah itu gelombang 1, gelombang 2 dia keluar. Ya walaupun 1 nomor tapi kan itu sangat membantu sekali teman-teman ya. Tetap semangat ya. Kalau 6 soal ini masih ingat, ini yang ditanyakan berkaitan dengan opinion. Ingat opinion. Miss Ani ingetin lagi. Wait a minute. Oke, dinalar dulu ya, nalar ya, neon, neutron, nalar. Yuk, gini. Kalau misal teman-teman lihat, Miss, berartinya tuh ini nanti kita kalau misalnya mengamati soal ini nalarnya langsung aja kayak gini ya, nggak usah baca bolak-balik kebacaan ya. Nanti waktunya habis, oke? Sehingga nanti teman-teman lihatnya kayak gini. Nanti kalau ditanyakan opini atau fakta, teman-teman langsung cek aja ya. Pertama gini nak. Ini kalau fakta gimana? Kalau opini kayak gimana? Memang kalau yang fakta biasanya kayak gimana, Miss? Biasanya kalau fakta dikaitkan dengan berkaitan dengan data. Ya kan, kalau data itu dikaitkan dengan angka, entah itu muncul mungkin berkaitan dengan kayak tahun, ya kan, kayak misalnya berkaitan dengan tanggal kayak begitu, jumlah seperti itu ya, atau berkaitan dengan yang namanya ada kata research gitu ya, penelitian, hasil penelitian kayak begitu, atau di sini berdasarkan bahasa lain penelitian itu apa, study kayak gitu juga bisa ya, it's okay. Dan kalau enggak nanti berkaitan dengan para expert gitu ya, para ahli. Dan biasanya ketika kita bilang berkaitan dengan fakta itu something yang sudah kejadian, itu fakta. Pendapat yang gimana, Miss? Pendapat itu ya pendapat pribadi tanpa adanya penelitian, seperti itu. For example, I say, misalnya berkaitan dengan yang namanya ada kata kayak suggestion tuh, misalnya. Suggestion itu yang seperti apa, Miss Ani? Misalnya kalau ada bilang you should study hard. Ketika ada kata should itu kan seharusnya ya. Itu kan cuma saran. Itu bukan fakta, seperti itu cuma saran dari saya pribadi, misalnya kayak begitu. Atau misalnya kata-katanya like had better gitu ya, biasanya, or you can say this, ada kata-kata seperti ini misalnya ya. Nah, kalau yang model-model kayak begini ini namanya pendapat tuh ya. Kalau enggak yang berkaitan dengan this one, possibility ya, yang masih berkaitan dengan unsur kayak mungkin, kemungkinan, itu pendapat ya, itu bukan fakta. Contohnya seperti apa, Miss? Gitu ya. Ya misal ada nanti bilang berkaitan dengan kata maybe, misalnya kayak gitu, atau misalnya berkaitan dengan kata might, atau dikaitkan dengan kata misalnya ada kata kayak possible gitu, like dislike. Misalnya, saya suka, saya tidak suka, itu kan pendapat masing-masing, ya kan? Nah, itu juga bisa ya. Terus misalnya nampaknya, kelihatannya, dipertimbangkan sebagai, gitu ya misalnya ya. Ada kata consider as, ini hanya sebuah pertimbangan, itu bukan fakta. Atau misalnya teman-teman jumpa ada kata ini loh, regarded as, oke, dianggap sebagai, itu just anggapan. Itu bukan fakta, dia cuma nganggap doang ya. Misalnya, atau ada kata-kata I like, I don't like, misalnya kayak gitu. Saya suka ini, saya tidak suka. Ini pendapat pribadi, tidak adanya unsur penelitian di sana. I don't know gitu ya. Ada kata saya tidak tahu, misalnya mereka tidak tahu. Kalau nggak ada penelitian di sana, berarti itu tetap itu masih berkaitan dengan yang namanya opini atau pendapat. Oke, dan kita lihat untuk soal yang ini nomor 16. Miss, yang mana dong, Miss, yang namanya opini? Kita cek opininya yang mana? Ada tahun. Oke. Misalnya, De Awang, oke, nice question. Miss Ani, kalaunya berdasarkan research gitu ya, berdasarkan penelitian, kita seharusnya kalau unsur itu hanya saran ya. Kalau saran itu lebih tepat tetap ke opini ya. Tapi kalau itu ada bukti gitu dari research ini menghasilkan result dari research, nah itu berkaitan dengan fakta. Tapi kalau si peneliti gitu ya, gitu. Nah, kalau dari from the research we di sini itu dari researcher atau dari si penulis
Kita harus tahu dulu. Kalau dari si penulis kan mungkin dia tidak mengikuti penelitiannya, sehingga itu baru disimpulkan secara pribadi sama dia. Tapi kalau itu berdasarkan researchers atau para expert mengatakan, ini seharusnya ditambahkan. Misalnya kayak begini loh ya. Kalau misalnya terjadinya misalnya global warming, jika suhunya ini, kalau suhunya belum sekian, maka tidak bisa. Seharusnya suhunya mencapai sekian. Kan ada kata should tuh. Tapi itu para expert atau para researcher. Nah, itu tetap di situ dikaitkan dengan fakta, karena di situ ngomongin based on the research gitu ya. Itu misalnya. Tapi kalau di situ cuma berdasarkan penelitian, kita itu kan berdasarkan si peneliti. Lihat kalimat selanjutnya apa yang dibahas gitu ya. Oke, kalau berdasarkan masih dari si writersnya, bukan dari si researchersnya, tetap nanti kita harus tetap mengamati kalimat apa yang akan dia sampaikan gitu, sehingga kita bisa ngerti gitu ya. Oke, sama-sama deh Awang. Mudah-mudahan bisa terbantu ya. Oke, thank you. Nah, kita lihat ya. Berarti nalarnya kalau yang berkaitan dengan Dede Vita. Oke, berarti ayam Miss. Iya. Benar. Betul jawabannya itu. Thank you ya. Karena ini tahun, ya kan? Ini jumlah, ya kan? Terus kemudian the link between two living health, ini berarti ngomongin makhluk hidup berkaitan dengan penelitian. Ini bakteri dengan fungi juga penting. Ini juga penelitian. Ini do know whole coffee. Oke. Ini yang dikaitkan dengan yang namanya pendapat. So jawaban yang tepat adalah yang A. Thank you semua. Oke, teman-teman kita lanjut untuk soal nomor 17. Ini mungkin misalnya agak cepet dikit, nggak apa-apa ya, karena waktunya tinggal sedikit. Kita akan cek langsung untuk soal nomor 17. Day, kalau day kayak gini rujukan kata ya nak ya. Rujukan kata teks 2 paragraf 2. Ini mengacu kepada apa? Gitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk soal nomor 17 ya. Di nomor 17 kita lihat. Teks 2 paragraf 2 ya nak. Wait a minute. Teks 2 paragraf 2. Ini teks 2 paragraf 2 ada kata they. They this. If the same, oke. Ini they ini kan berarti subjek. Jika mikroba-mikroba yang sama tinggal pada tanaman, mereka memungkinkan mikroba-mikroba yang sama. They ini kan subjek, kita lihat ke arah subjek ya. Berarti para mikroba itu, mikroba yang sama. Oke, sehingga jawaban yang tepat yang mana nomor 17? Jawabannya adalah yang B. Oke, so this is the answer for this question. Ya, semangat. Kita lanjut lagi nomor 18, come on. For the question number 18, what is the relationship between text 1 and text 2? Oke, teman-teman kita lihat hubungannya bagaimana ya, baik-baik saja atau tidak antara teks 1 dengan teks 2. Kita lihat tadi, misalnya nih nalarnya gimana dong tadi. Kita tahu loh, tadi kita sudah baca di awal bahwa kalau yang pertama teks 1 itu membahas apa? Teks 1 itu ngomongin kalau tanaman kopi plant itu gitu, ini efeknya negatif gitu ya pada tropical bird. Kan kayak begitu. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa karena apa? Ternyata dengan hutan-hutan yang diganti dengan ladang kopi ternyata menghilangkan beberapa sekelompok burung-burung gitu ya. Berarti kan dampaknya jelek gitu maksudnya. Terus kalau teks yang kedua gimana, Miss? Tadi kita lihat sekilas dari soal yang barusan di atas, ternyata bakteri dan fungi itu penting untuk tanaman kopi loh. Katanya kayak gitu statementnya. Loh, dari mana? Dari teks 2 tadi barusan. Dari paragraf 1 kalimat 1 aja kita sudah langsung paham bahwa ketika di sini ngomongin bakteri dan fungi katanya necessary itu something yang dibutuhkan, something yang important, essential, crucial, significant ya. Berarti dia penting untuk siapa? Tanaman kopi. Nalarnya, kita nalar nih. Berarti kalau nya kayak begini, teks 2 kayak mana, Miss? Oke, wait a minute. Berarti kalau ngomongin fungi plus bakteri ini something good untuk siapa? Untuk kopi plant lah, ya kan? Karena dia dibutuhkan. Berarti antara teks 1 kaitan dengan teks 2, teks 1 ngomongin negatif dari tanaman kopi untuk tropical bird, sementara teks 2 ngomongin opposite. Opposite itu berkebalikan. Karena teks 1 ngomongin hal negatifnya, teks 2 ngomongin hal bagusnya dari tanaman kopi. So, what is the answer for this question? Teks nomor 18. Oke. Jawabannya mana? Come on. A. Teks 2 menyediakan supporting information di teks 1 nggak ada kaitannya karena teks 1 dikaitkan kopi dengan tropical bird, sementara teks 2 dikaitkan tanaman kopi dengan bakteri dan fungi, sehingga ini nggak support ya, nggak support sama lain. Teks 1 ngomongin negatif, teks 2 opposite, berkebalikan karena dia ngomongin positifnya ya. Kalau yang B, teks 1 explain environmental benefit. Oh, teks 1 nggak ngomongin benefitnya loh ya. Teks 1 ngomongin negatifnya, sehingga ini salah dulu yang B. Kalau yang C gimana, Miss?
You know this, both itu keduanya ya. Kedua teks itu, teks 1 dan teks 2 mendeskripsikan pentingnya organisme. No, karena yang ngomongin masalah organisme hanya teks 2, sehingga ini nggak pas. D. Teks 1 dan teks 2 mengilustrasikan scientist prediction of ecology damage. Oh no, damage itu hanya di teks 1, ya kan? De Najwa, De Rehana. Oke, nice answer. Thank you. Good. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 18, jelas sekali jawabannya adalah I. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, keren. Ya, lanjut ya. Nomor 19 ya. Nomor 19 gimana, Miss? According to text, kedua teks ini informasi tentang kopi dan konsumernya itu ditemukan di mana? Ini para ini ya, pecinta kopinya nih. Di mana nih, Dek? Teks 1 kita lihat dulu ya. Teks 1 belum, yang paragraf 1 belum. Paragraf kedua belum. People who drink coffee should care. Wah, kan udah ada kata-kata nih, people yang meminum kopi gitu ya. Oke, berarti ini teks 1 paragraf 3 nih, Dek. Wait a minute. Berarti teks 1 paragraf 3. Teks 1 paragraf 1 coret. Ini coret, ini juga coret. Kalau nggak CDE, sekarang kita tinggal lihat teks kedua. Teks kedua yang ada meminum kopi deh. Teks kedua paragraf 1 ngomongin bakteri dengan fungi belum. Paragraf kedua juga belum. Terus kemudian paragraf kedua yang ini ya. Yang ketiga belum ada. Paragraf keempat, nah ini kan Adam ya kan, salah satu di author berkata, wah gitu ya, berarti it is great that some common microbes katanya masih ada di kopi katanya. Nah ini ngomong di sini di paragraf keempat, berarti teks 1 paragraf 3, teks 2 paragraf 4. So jawabannya mana? Wait a minute. Teks 1 paragraf 3, teks 2 paragraf 1 tidak, ya kan? Teks 1 paragraf 3, teks 2 paragraf 3 enggak juga, ya kan? Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang I. Okay, so this is the answer for this question. Thank you. The last question. Untuk soal nomor 20, setelah ini Miss Ani akan kasih kesempatan untuk screenshot ya, sebentar ya, sebelum nanti Miss Ani akhiri ya. Nah, sekarang gini, based on the information from text 1 and then 2, which of the following will most likely happen in the future? Kira-kira setelah kita membaca dari kedua bacaan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Jelas sekali nalarnya bahwa kita tahu yang namanya tanaman kopi itu berpengaruh buruk ya untuk tropical bird, sehingga masih harus dicek, harus diawasi. Kan kasihan ya, nanti burung-burungnya pada langka, pada hilang atau habis gitu ya. Jadi itu harus dimonitor. Sementara ketika mikroba gitu kayak bakteri, fungi kayak begitu itu adalah bagus, berarti itu akan diteliti manfaatnya seperti apa, karena itu something yang dibutuhkan untuk tanaman kopi. Kan harusnya ke arah sana. Yuk kita cek. Yang A. Ini cuma membahas damage-nya nggak pas ya, prefer researching micro coffee due to their benefit. Ini juga nggak ngomongin masalah berkaitan dampak dengan apa namanya burungnya ya. Yang C, oke, Derehana nice, Dedevita oke nice, thank you. Ini juga enggak. Oke, betul sekali ya, jawaban kalian sudah sangat keren, sehingga jelas jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 jawabannya adalah dia. Oke, so this is the answer for this question. Thank you. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Baik, setelah ini nanti Miss Ani akan kasih teman-teman kesempatan untuk bisa screenshot ya. Nanti bisa dikomunikasikan sama Miss Ani. Kalaunya misal ada yang kelewat atau ada yang belum jelas, nanti bisa langsung dikomunikasikan lewat chat ya. Oke. Ya. Teman-teman, sambil screenshot ya, Miss Ani mau info nih. Ingat. Nanti akan ada live di IG dan TikTok. Pokoknya teman-teman ajak teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya ya. Oke. Blur Miss. Oke, tak besarin ya. Sedikit tak besarin. Nih ya, ingat, habis ini banget. Setelah Miss Ani closing, pokoknya langsung teman-teman join ya. Ini nanti akan ada live IG dan TikTok di @neon.education. Oke, Miss Ani tulis. Abis ini Miss Ani tulis, jangan lupa. Pokoknya ikut di IG dan TikTok @neon.education. Di situ ada info tryout UTBK dan diskon menarik pastinya. Ya. Pokoknya habis Miss Ani closing ya. Habis nanti Miss Ani closing, Adek ajak teman-teman yang lain kagak apa ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya enggak apa-apa ya. Di @neon.education, IG dan TikTok ya. Don't forget, Miss Ani nanti tunggu lo ya. Oke. Miss, gimana PDF-nya akan dikirim Kamis, nanti Miss Ani tanyakan ya ke admin, nanti bisa dikomunikasikan di grup. Oke? Yuk. Ini untuk soal nomor 1 dan 2 silahkan. Don't forget
@neon.education. This one, ya kan? Oke, IG dan TikTok, don't forget. Habis ini ya. masih ngeblur kah? Segini gimana? Bisa enggak deh Savana? Masih ngeblur enggak? Oke, bisa ya? Kalau segini ya. Yuk. Sama-sama. De siapa ya Miss Ani bilangnya itu ya? Better miss it, oke. Kalian masih semangat kan? Kita ketemu lagi kapan ya? Oke, ini 1 dan 2 ya. Yuk. Nih yang ini. Ini kira-kira ngeblur nggak yang ini? Enggak ya? Semoga enggak deh yang ini. Ya. Oke, aman. Oke deh Abdillah. Nice, thank you. Oke, thank you. Ini udah. Terus langsung ke soalnya aja deh ya biar nggak ngeblur. Oh, ini beberapa kosakata dari Miss Ani ya tadi ya. Oke, this one. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Atau kurang besar dikit. This. Enough. Okay. This one. Aduh, ini agak-agak banyak ya nak. Yang atas dulu deh, kagak apa ya. Yang ini ya. Nomor 8 segini. Nanti yang bawah misalnya kasih lagi nih. Gitu ya. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, enough. This. Sisanya ya nak. Oke. Sudah? Ya. Oh, ini cuma ini aja tadi apa namanya pesan ya dari misalnya pokoknya ingat-ingat kalau karena soal ini sama ya jenisnya base reset restatement of pada frase itu sama ya. Jadi nanti kalau ada sebuah kalimat atau ada kalimat yang di underline di paragraf tertentu pokoknya langsung cek persamaan di option, gak usah baca-baca yang lain ya. Oke, pasti ke arah sana ya. Oke. Enough I think. Okay, this. For the question number 13 and then 14. This. Wait a minute. Ini ya. Ya, enough I think. Ini yang terakhir ya, nah. Tapi ini agak banyak kan, jadi Miss Ani kasih yang agak besar biar enggak blur, oke? Okay? This one. Nanti dari nomor 16 ke belakang, ke bawah juga Miss Ani akan kasih juga, tenang. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, nice. Ini agak banyak-banyak, nomor 16 dulu dan 17 deh. Yang ini dulu. 5, 4, 3, 2, 1, oke. 11. Ya. Baik teman-teman semuanya, thank you untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama ada manfaatnya untuk teman-teman dan Miss Ani juga ya. Pokoknya semangat, sehat selalu, jaga kesehatan ya dek ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan Miss Ani di next kesempatan. Miss Ani akhiri dulu pertemuan pada kesempatan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu lagi, thank you. Terima kasih sama-sama, De Cici, De Jasmine, De Najwa, De Devita, De Bimo, dan yang lainnya, thank you. Baru semester awal udah ngerasa gagal ngerjain soal. Udah menghafal materi, masih nggak ngerti-ngerti. Tenang, kini kamu gak usah galau lagi. Siap sejak awal semester dengan Neon Belajar. Ada lebih dari 500 materi pembelajaran dari berbagai jenjang yang disusun oleh pengajar handal. Manfaatkan juga fitur catatan di dalam materi pembelajaran. Media belajar beragam bikin kita paham lebih awal.